Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai Samsung Galaxy M62. Ini smartphone kedua Samsung yang membawa kapasitas baterai 7000 mAh. Kalau nggak salah itu yang pertama Samsung Galaxy M51 dan saya nggak beli ya. Seperti ini dia boxnya, tidak di depan ini hanya bersihkan gambar smartphone-nya tampak depan, tulisan Galaxy M62. Ada tulisan Samsung di sini kosong. Lalu di sebelah sini ini ya ada tulisan Galaxy M62. Di belakang kosong, tidak ada spesifikasi sama sekali. Dan di belakang di bagian bawah sini ada sedikit spesifikasi. Yang saya beli itu warnanya hijau. Dia membawa RAM 8GB dengan internal storage-nya termasuk besar loh, 256GB. Dengan harga jual kurang dari 6 juta. Samsung Galaxy M62 ini membundling ketika fase pertama itu dengan Galaxy Buds Pro ya. Oke, langsung aja deh saya buka. Sebenarnya udah saya buka dan akan saya tunjukkan aja apa yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini dia yang pertama, langsung kelihatan itu ada smartphone-nya. Seperti ini dia smartphone-nya yang dibungkus plastik seperti ini ya. Dibungkus, waduh nempel kan, dibungkus plastik seperti ini. Dan untuk box kecil itu ada di tutupnya, ini ada di sini ya. Oke, nah di dalamnya ini seperti tipis. Oh ya, di sini ada SIM ejector. Oke, dalamnya tipis dan tidak diberikan soft case ya. Smartphone kurang dari 6 juta nggak dapat soft case itu gimana ya? Apalagi juga nih kacanya ini tidak dilapisi yang namanya ataupun tidak diberikan screen guard ataupun ya apalah pelindung kaca itu pun nggak ada di sini. Ya gimana ya, harga HP 6 juta gitu loh. Lalu ada quick start guide dan ada panduan singkat, sekaligus di sini ada apa namanya kartu garansinya ya. Ya. Oke. Lalu di sini ada stiker email dan ada kabel data di mana dia sudah C2C ya, karena kepala chargernya ini juga lubangnya ini bukan USB lagi tapi sudah Type-C ya, bisa dilihat. Dan dia di sini mendukung fast charging 25 watt, tapi bisa juga ada juga yang 5 volt 3 ampere. Ya, ini dia kabel datanya. Nah, seperti ini dia C2C. Sisanya nggak ada. Ini stiker ini ada di belakang bodinya ya, udah saya lepas. Oke, itu aja yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Sebelum saya ke smartphone-nya, terlebih dahulu saya susun. Smartphone ini baru tiba di saya itu tadi pagi. Dan saya sudah install AIDA 64 pertama kali. Belum saya update aplikasinya, belum saya uninstall aplikasi bawaan, dan belum saya install aplikasi apapun. Nah, RAM 8GB itu tersisa 8GB. Internal RAM 8GB itu tersisa 4,2 GB-an. Sementara storage-nya dari 256 yang tersisa 221 GB. Nah, untuk Bluetooth versionnya ini tertulis 4+, tapi kalau saya baca di GSM Arena itu 5 ya. Ini dia untuk spesifikasinya. Lalu ini dia untuk resolusi layarnya, dan ini dia untuk baterainya. Di sini tertulis 6800 mAh, bukan 7000. Nggak tahu ini ada yang salah di mana. Terus versi Android-nya 11 dan kamera depannya tuh utamanya tuh 16 megapiksel. Oke, lanjut ke smartphone-nya. Ini smartphone-nya ini berbahan plastik sudah pasti di bagian frame maupun bodinya ya. Walaupun ini membawa kapasitas baterai 7000 mAh, ternyata bobotnya ini lebih ringan daripada Poco X3 Pro. Memang sih untuk ketebalannya sudah pasti lebih tebal Samsung M62, tapi ya wahnya ini Samsung berhasil membuat bobotnya ini lebih terasa ringan lah, dan di genggaman juga ini terasa solid. Nah, untuk warnanya ini, finishing warnanya ini ternyata lebih bagus lihat langsung daripada lihat gambar. Oh ya, untuk warna lain itu ada biru dan hitam, tinggal pilih saja kamu sukanya warna apa.
Nah, di bagian belakang ini ada 4 buah kamera, LED flash, dan ada tulisan Samsung. Di bagian atas ini ada mikrofon, di bagian kanan ini ada volume dan power sekaligus sensor fingerprint. Dan ini lagi buat saya sih sangat disayangkan ya, HP hampir 6 juta menggunakan panel Super AMOLED tapi fingerprintnya di kanan bukan di layar ya. Ya memang sih untuk kecepatan bacanya buat saya sih ini tergolong cepat ya. Mana belum kebaca. Ya ini termasuk cepat. Tapi ya sekali lagi buat saya sih sangat disayangkan. Kenapa Samsung tidak memberikan fingerprint in display. Ya di bagian bawah ini ada port jack audio, terus ada USB-C, mikrofon dan speaker. Lagi-lagi 6 juta tidak diberikan dual speaker. Ya. Ini bisa masuk kekurangan enggak ya? Itu buat kalian deh. Kalau buat saya sih sangat disayangkan ya. Jadi dua kekurangan menurut saya tadi dalam paket penjualan tidak ada softcase dan screen guard, plus sensor fingerprintnya tidak di dalam layar ataupun tidak di layar. Nah untuk layarnya sendiri dia membawa luas 6,7 inch, resolusinya itu Full HD seperti tadi saya bilang, panelnya Super AMOLED. Ini rasionya 20:9. Untuk perlindungannya saya nggak tahu ini menggunakan pelindung kaca apa, dan ya sudah tahu sendirilah ya kualitas layar Samsung Super AMOLED itu bagaimana. Jujur ini lebih enak ketika melihat Super AMOLED di Redmi Note 10 Pro, dan itu wajar untuk Redmi ya. Oke, terus ini Samsung sudah dilengkapi NFC. Tadi sudah chargingnya itu 25 watt. Oh ya, saya lupa lagi di bagian kiri ini ada SIM tray yang dimana ukurannya seperti dual SIM, tapi dia bisa memasukkan dual SIM plus 1 micro SD. Ya, semoga semua smartphone akan mengikuti seperti Samsung. Ya, oke, apalagi untuk sistem operasinya tentang ponsel, terus informasi perangkat lunak, dia sudah berjalan di Android 11 menggunakan tampilan antarmuka One UI versinya 3.1. Sekarang ke bagian kamera. Di bagian belakang ini ada 4 dengan masing-masing konfigurasinya. 64 megapiksel sebagai lensa utama, lalu ada 12 megapiksel sebagai lensa ultrawide, dan masing-masing 5 megapiksel sebagai lensa makro plus depth sensor, dan kamera depannya ini 32 megapiksel. Dan saya suka juga di pengaturan kameranya ini, jujur ini terbilang lengkap. Seperti video itu bisa merekam di resolusi 4K. Terus untuk ininya juga ada Pro untuk motret dan video. Ini bagus buat saya. Ada slow motion dan ada juga super slow motion. Oke. Lalu ada juga yang namanya hyperlapse, sudah pasti ada. Terus ada coretan IR, panorama, makanan, makro, potret, dan ada juga video potret, tapi hanya bisa digunakan melalui kamera belakang saja, tidak bisa diaktifkan di kamera depan. Nah, sejauh ini saya mencoba, jujur hasil fotonya saya suka, baik di kondisi cahaya berlimpah di area outdoor siang hari itu benar-benar bagus, warnanya natural. Di dalam ruangan itu juga masih terlihat bagus, ketajamannya oke, walaupun tidak setajam ketika foto di area outdoor ya. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti ini dia. Oke, lanjut lagi mengenai performanya tadi ya, Exynos 9825. Saya sih belum menjajal lebih jauh ya, tapi buka aplikasi ringan ataupun di sini saya sudah coba main game Mobile Legends di pengaturan paling tinggi, tidak ada kendala sama sekali. Game ini berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana kekuatan performanya ini? Apakah bisa memainkan game-game berat? Nanti akan saya bahas deh di video review. Begitu juga dengan tadi kameranya ya. Apalagi ya? Ya kayaknya itu aja sih ya. Dengan sedikit kesimpulan aja, setelah saya menggunakan smartphone ini tidak sampai 24 jam ya. Kalau buat saya pribadi oke lah, Samsung brand terkenal,
harga yang dijual saya nggak bisa bilang mahal karena nama brandnya, terus after salesnya juga bagus ya. Tapi ya sekali lagi lah, janganlah pelit-pelit banget Samsung, setidaknya kasihlah soft case gitu loh. Terus ya sudah jelas ini cocok banget buat kamu yang kerjanya mobile ya, lebih banyak di luar kantor. Kalau ojol sih ini pasti nggak akan beli gitu, mahal gitu, lebih baik memilih yang lain. Nah, apakah kapasitas baterai 7000 mAh ini benar-benar bisa memberikan daya tahan smartphone yang panjang ya? Nanti akan saya bahas di video review. Terlebih dahulu saya coba dulu ya. Nah, supaya kamu nggak ketinggalan video reviewnya, maka dari itu buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya. Dan jangan lupa memberikan tanda like ataupun menekan tombol like untuk video ini. Follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik, saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.